Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di channel Catalina, sebuah channel berislam dengan bahagia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi kemuhammadiyahan kelas 7 bab 1 tentang perguruan Muhammadiyah. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Ada 4 bahasan terkait perguruan Muhammadiyah. Pertama, sejarah perguruan Muhammadiyah berdiri. Kedua, fungsi perguruan Muhammadiyah. 3, visi dan misi perguruan Muhammadiyah. Dan keempat, ciri khas perguruan Muhammadiyah. Siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan? Selain mengajarkan agama Islam di Masjid Agung Kauman Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mulai melaksanakan gerakan pendidikan. Satu di antara sebab yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan memprakarsai dan mendirikan gerakan pendidikan adalah adanya bentuk dan sistem pendidikan yang ada pada saat itu belum memuaskan bagi kepentingan masyarakat, terutama umat Islam. Pada waktu itu, di Indonesia terdapat 2 macam bentuk dan sistem pendidikan, yaitu pondok pesantren tradisional dan sekolah Belanda. Pertama, pondok pesantren tradisional. Orang-orang Islam sejak masuk Islam ke Indonesia telah memperkenalkan bentuk dan sistem pendidikan Islam yang khas yang dikenal dengan pondok pesantren tradisional. Pada umumnya, bentuk dan sistem pendidikan ini tidak mengenal kelas, lama belajar, dan evaluasi. Seorang santri dinyatakan selesai atau tidak dalam menuntut ilmu di pesantren tradisional ditentukan oleh kiai. Pelajaran yang diajarkan secara umum hanya ilmu-ilmu agama dan tata bahasa Arab seperti nahwu, shorof, tauhid, tasawuf, dan tajwid. Sedangkan pelajaran umum seperti baca tulis huruf Latin dan berhitung tidak diajarkan sama sekali. Bentuk dan sistem pendidikan yang seperti ini menyebabkan tidak seimbang dan harmonisnya perkembangan pribadi santri. Kedua, sekolah Belanda. Pemerintah Belanda saat itu menyelenggarakan lembaga pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak pribumi dari kalangan orang kaya dan pejabat. Sementara anak-anak dari kalangan masyarakat umum tidak dapat belajar di sekolah Belanda. Di sekolah ini hanya diajarkan mata pelajaran umum tanpa ada pelajaran agama. Tujuan sekolah ini semata-mata diarahkan untuk membentuk akal dan kecerdasan tanpa menyinggung sama sekali usaha menghaluskan hati dan perasaan yang dapat menumbuhkan akhlak mulia. Walaupun tidak mengajarkan agama, tetapi di sekolah Belanda telah menggunakan sistem dan metode pendidikan modern seperti kurikulum, evaluasi, meja, bangku, dan papan tulis. Setelah mengamati adanya kelebihan dan kekurangan dari sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional dan sekolah Belanda, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1 Desember 1911 mendirikan perguruan Muhammadiyah yang berbeda dari keduanya. Di dalam perguruan ini diajarkan mata pelajaran umum dan agama Islam secara terpadu. Kiai Haji Ahmad Dahlan menganggap kedua ilmu tersebut, baik ilmu agama dan ilmu umum, sama pentingnya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dengan keyakinan seperti itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sekolah atau madrasah di ruang tamu rumahnya. Dari sinilah awal mula perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai lembaga pendidikan atau perguruan Muhammadiyah. Penekanan perguruan Muhammadiyah yang diharapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah untuk melaksanakan dan mengamalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran. Pelan namun pasti, usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merintis dan mendirikan perguruan Muhammadiyah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dari waktu ke waktu, jumlah perguruan Muhammadiyah selalu mengalami peningkatan jumlahnya. Lokasi-lokasi perguruan Muhammadiyah didirikan bukan hanya di lingkup Kauman Yogyakarta saja, tetapi sudah meluas ke seluruh daerah di Indonesia. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir ini, perguruan Muhammadiyah juga ada yang didirikan di luar negeri. Daftar jumlah amal usaha pendidikan Muhammadiyah di Indonesia pada tahun 2010 tercatat
mempunyai 6.723 pendidikan anak usia dini, 4.623 taman kanak-kanak, 1.137 sekolah dasar, 1.079 madrasah ibtidaiyah, 347 madrasah diniyah, 15 sekolah luar biasa, 1.178 sekolah menengah pertama, 507 madrasah sanawiyah, 158 madrasah aliyah, 589 sekolah menengah atas, 396 sekolah menengah kejuruan, 7 mu'alimin atau mu'alimat, 101 pondok pesantren, 3 sekolah menengah farmasi, 40 universitas, 93 sekolah tinggi, 32 akademik, dan 7 politeknik. Totalnya ada 17.035 perguruan Muhammadiyah. Sungguh luar biasa Muhammadiyah. Dalam kurun waktu lebih dari 1 abad, 100 tahun ini, Muhammadiyah telah banyak membantu mencerdaskan anak bangsa. Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan telah memberikan banyak sumbangan untuk bangsa Indonesia, terutama melalui bidang pendidikan. Semua ini tidak lepas dari jasa-jasa Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam merintis dan menanamkan pondasinya, sehingga Muhammadiyah mampu terus berkiprah menyinari negeri. Selanjutnya adalah fungsi perguruan Muhammadiyah. Perguruan Muhammadiyah memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pendidikan, 2 fungsi pelayanan, 3 fungsi dakwah, dan yang keempat adalah fungsi kaderisasi. C. Visi dan misi perguruan Muhammadiyah. Visi perguruan Muhammadiyah adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan misi perguruan Muhammadiyah adalah 1. Mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan. 2. Membentuk manusia berkemajuan yang memiliki semangat perubahan, berpikir cerdas, dan berwawasan luas. 3. Mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, mempunyai semangat kerja tinggi, wirausaha, dan jujur. 4. Membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi. 5. Membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan, dan mengapresiasi karya seni budaya. Dan yang keenam, membentuk kader persyarikatan, umat, dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Ciri khas perguruan Muhammadiyah adalah 1. Merujuk pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. 2. Ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT menjadi dasar dan inspirasi dalam berikhtiar, mendirikan, dan menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. 3. Menerapkan prinsip kerjasama atau musyarakah dengan memiliki sikap kritis. 4. Selalu memiliki dan menghidupkan prinsip pembaharuan atau tajdid, inovasi dalam menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. 5. Memiliki kultur untuk memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan, du'afa, dan mustad'afin dengan melakukan proses-proses kreatif sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. 6. Memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan, tawasud atau moderat dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. Nah, itu tadi materi tentang perguruan Muhammadiyah. Cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.